Kembali disergap, pemirsa, sejumlah mahasiswa tersiram bensin saat demo kenaikan harga BBM di Situbondo, Jawa Timur. Kejadian itu memicu aksi saling dorong mahasiswa dengan petugas kepolisian. Kena pukul, Mas? Seorang pendemo terkena bensin saat berunjuk rasa kenaikan harga BBM di Situbondo, Jawa Timur. Pendemo lain mencoba menyiramkan mata korban dengan air mineral. Kejadian ini memicu bentrok antara mahasiswa dengan petugas kepolisian. Dari kekecewaan kita mau menradikalkan bahwa ya masyarakat yang benar-benar butuh terhadap kenaikan BBM. Ya cuman dari kepolisian ya tidak ada cara menghadapi kita. Sehingga juga teman-teman juga tensinya agak memanas ketika Terlalu represif nggak? Ya. Terus ada berapa temannya yang terluka kena bensin? Dari HMI kayaknya 3, kalau dari PMI ya saya sendiri juga kader 1, kalau dari IMM nggak ada. Penyitaan bensin oleh petugas demi mencegah tindakan yang berbahaya. Tujuan kami adalah agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawa bahan bakar itu nanti bisa mengakibatkan kebakaran bagi diri sendiri, melukai diri sendiri, orang lain, dan juga merusak fasilitas umum. Kenaikan harga BBM dinilai menyulitkan masyarakat bawah. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Sebuah gudang mebel di Surabaya terbakar. Api dengan cepat menghabiskan isi gudang yang berisi busa kasur serta lem dan kayu. Api membakar rumah dan gudang mebel di Jalan Banjarsugi, Surabaya, Jawa Timur. Api dengan cepat meludeskan isi gudang hingga merambat ke 2 rumah di sampingnya. Hembusan angin memperparah kondisi kebakaran. Kejadian ini membuat arus lalu lintas terganggu. Sebelahnya terlibat, tapi rumahnya kosong. Terus sama di dalam ini masuk, ada rumah kosong juga yang habis dikontrak, kontraknya sudah selesai. Masuk gang ini tuh ada rumah di dalam, itu juga habis. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Pertama itu memang 1, terus merambat sampai 1, 2, 3 rumah. 3 rumah. Pak, jam berapa tadi Pak kejadian? Jam 7. Api padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Jasad wanita terbungkus tas plastik ditemukan warga Gresik, Jawa Timur di pinggir jalan desa. Usai beraksi, pelaku, suami siri korban, melarikan diri ke Surabaya. Petugas mengevakuasi jasad EPN wanita 42 tahun dari pinggir jalan desa Galuran Ploso, Gresik, Jawa Timur. Setelah 3 hari kabur, polisi menangkap HS pria 43 tahun, suami siri korban di Sawahan, Kota Surabaya. Pelaku menghabisi korban seorang diri dan membuang jasad korban ke tepi jalan desa menggunakan motor. Belum diketahui motif pelaku. Korban meninggalkan keluarganya di Lumajang sejak 7 tahun lalu untuk mencari pekerjaan di Surabaya. Namun korban tidak pernah memberikan kabar kepada keluarganya. Lakukan pendalaman dan kita ada informasi dari beberapa keluarga dan lainnya mengarah untuk tersangka adalah berinisial HS. HS tersebut sudah kita amankan ternyata hari Sabtu atau hari sebelumnya itu tidak di rumah. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Sebuah truk bermuatan pupuk ringsek usai tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Cilacap, Jawa Tengah. Sopir truk selamat dilarikan ke rumah sakit akibat luka.
Truk ini hancur usai tertabrak kereta di perlintasan Gadok, Kecamatan Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah. Kerasnya benturan mengakibatkan truk terbelah dan muatan pupuk berhamburan. Peristiwa terjadi saat truk melintasi perlintasan untuk mengantar pupuk. Saat di perlintasan, datang kereta api Kahuripan jurusan Bandung-Yogyakarta melaju dengan kecepatan tinggi. Tabrakan pun tak terhindarkan. Hasil olah TKP, kecelakaan terjadi akibat kelalaian penjaga pintu perlintasan manual yang tidak menutup palang pintu. Arah ke sana, lewat sana lah. Lalu tiba-tiba orang sudah berkerumun banyak. Truk ini sudah di tengah-tengah rel, sudah ketabrak gitu loh. Petugas penjaga perlintasan lalai tidak menutup pintu perlintasan ketika kereta api melintas. Dan kecelakaan lalu lintas pun tak terelakkan. Truk menemper kereta Kahuripan yang sedang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini, pengemudi truk hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan ini juga sempat menghambat sejumlah perjalanan kereta api tujuan Bandung ke arah Jawa Timur. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Sepasang kekasih pencuri brankas milik selebgram Dara Arafah ditangkap. Pelaku membawa kabur uang senilai 700 juta rupiah. Polisi menangkap Sarpun dan Mursidah, pasangan kekasih pencuri brankas berisikan uang ratusan juta rupiah milik selebgram Dara Arafah. Sebelumnya Mursidah, salah satu pelaku, bekerja sebagai ART terekam CCTV berupaya membawa kabur brankas berisi uang 789 juta rupiah milik selebgram Dara Arafah di kawasan Koja, Jakarta Timur. Pelaku beraksi memanfaatkan kondisi rumah kosong saat ditinggal oleh majikannya. Mursidah melancarkan aksinya dengan dipandu oleh Sarpun, kekasihnya yang berada di Cilacap, Jawa Tengah melalui telepon. Pelaku mematikan CCTV dan mengambil brankas dari dalam kamar. Mursidah mengirimkan brankas tersebut ke Cilacap menggunakan angkutan travel. Setelah menerima kiriman brankas, Sarpun membuka paksa brankas dengan menggunakan alat yang telah disiapkan. Petugas mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya uang tunai 670 juta rupiah, brankas, linggis, dan gergaji besi. Pencurian ini, Mursidah ini bekerja sama dengan pacarnya Sarpun, dan yang memberi ide itu pacarnya. Walaupun sebelumnya memang mereka berdua ini bisa dikatakan adalah sindikat. Jadi Mursidah ini ditelepon oleh pacarnya bilang, kamu matikan dulu CCTV-nya. Nah, Mursidah matikan CCTV-nya lalu mengangkat brankas. Kedua pelaku ditahan di rutan Polda Metro Jaya dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajang Bakti melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas tertabrak kereta api di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mayat ditemukan tanpa identitas. Polisi mengevakuasi mayat pria tertabrak kereta api di pinggir rel Sukanagara, kota Tasikmalaya, yang diperkirakan berusia 30 tahun. Penemuan mayat menjelang subuh ini setelah polisi mendapat laporan dari masinis kereta. Tidak ditemukan identitas, mayat penuh luka mengenakan celana pendek. Identifikasi mayat dilakukan di kamar mayat RSUD Dr. Soekarjo, kota Tasikmalaya. Sopir hilang kendali, truk pengangkut kopra menabrak truk lainnya di ruas jalan lintas Sumatera, Jambi. Kedua sopir tewas terjepit badan truk. Warga berupaya mengevakuasi sopir yang terjepit badan truk usai terlibat kecelakaan di ruas jalan lintas Sumatera, Desa Sungai Landai, Mastong, Muara, Jambi. Peristiwa berawal saat truk kuning bermuatan kopra hilang kendali dari arah Sumatera Selatan menuju Jambi. Truk oleng ke kanan menabrak truk merah bermuatan makanan ringan dari arah berlawanan. Kedua sopir truk tewas terjepit badan truk. Puso ini udah ngerem. Yang dari Kalisel itu masih ngegas terus. Udah makan jalan? Makan jalan dia. Kondisi sopir kayak mana? Kondisi itu kayak meninggal semua. Meninggal semua ya?
meninggal semua di lokasi. Di rumah sakit. Meninggal di rumah sakit. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Muaro Jambi. Dari Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Seorang pemuda Bengkulu Utara diduga memakan seekor kucing. Aksi pelaku viral di media sosial. RD, seorang warga Bengkulu Utara, diduga memutilasi seekor kucing dan memasaknya. Tindakan tersebut dibagikan ke akun media sosial milik pelaku. Pada kasus ini, polisi telah mengidentifikasi pelaku seorang warga Kecamatan Arga Makmur dan diduga mengalami gangguan jiwa. Yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan nanti akan kita coba lakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut rekomendasinya seperti apa ada gangguan kejiwaan ataupun depresi dan lain sebagainya nanti akan kita sampaikan. Lantaran tak wajar, pecinta hewan berencana mendatangi Polres Bengkulu Utara. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo melaporkan. Polisi dalami keterlibatan Pondok Pesantren Gontor 1 dan rumah sakit dalam kematian santrinya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali. Bantuannya, 87 jalan kuda,